Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah kita akan membahas pembahasan terakhir dari pembahasan syirkah, bentuk yang kelima dari syirkah yang sebelumnya telah kita jelaskan. Ada syirkah inan, kemudian ada syirkah mudharabah, ada kemudian syirkah wujud dan syirkah abdan. Sekarang syirkah yang terakhir yaitu syirkah mufawadah. Apa itu dan apa hukumnya dan bagaimana konsekuensinya dalam syirkah ini? Taqra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-khamisu syarikatul mufawadati an yufawwida kullun minhuma ila sahibi kulla tasarrufin maliyin wa badaniyin min anwa'i syarikati. Yang kelima adalah syarikah al-mufawadah, yaitu setiap dua orang atau dua pihak yang bersekutu menyerahkan atau memberikan kepada kawannya atau temannya setiap bentuk transaksi harta dan badan dari jenis-jenis syarikah. Ya. Syirkah yang kelima dinamakan dengan syirkah al-mufawadah. Mufawadah adalah bentuk mufa'alah dari kata fawadah, yaitu bermakna tafwid, menyerahkan sepenuhnya, menguasakan sepenuhnya. Maksudnya di sini seperti yang dijelaskan oleh muallif, ayyufawwidha kullun minhuma ila sahibihi kulla tasarrufin maliyin wa badani min anwa'i syarikah, yaitu setiap mitra syirkah, anggota syirkah, dua orang atau lebih, masing-masing menyerahkan kepada mitranya, kepada anggota syirkah yang lainnya, seluruh transaksi yang bersifat harta ataupun bersifat fisik badan dari macam-macam syirkah. Jadi ini gabungan dari, di sana ada syirkah inan juga, ada yang bermudharabah, ya, ada wujud, ada syirkah abdan. Ya, dia gabungan dari semua syirkah itu. Di mana setiap anggota syirkah dengan ada yang menyetor modal uang, ada yang tidak setor modal uang tapi dia hanya ikut mengelola saja, ada yang tidak setor uang tetapi dia beli barang dengan tidak tunai, ada yang diantara peserta itu yang dia memudharabahkan harta dari syirkah mufawadah itu ke pihak lain, ya, maka ini dinamakan dengan syirkah mufawadah. Para ulama berbeda tentang hukum ini boleh atau tidaknya. Sebagian para ulama, dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah, syirkah mufawadah ini tidak boleh. Mereka mengatakan ini mengandung unsur gharar yang sangat tinggi, karena dia bisa melakukan apapun juga, tidak jelas. Kalau inan, dia memang masing-masing menyerahkan modal harta dan masing-masing ikut mengelola untuk mengembangkan harta tadi, membeli dan menjual. Ya, kalau mudharabah jelas, satu pemilik harta menyerahkan modal, yang satu menyerahkan modal dalam bentuk pengelolaan atau kerja fisiknya, memanage perusahaan tadi. Kalau wujud, dia membeli dengan cara tidak tunai. Kalau abdan, dia tidak ada uang wujud dan abdan tidak ada uang yang mereka setorkan. Ya, maka kalau yang mufawadah gabungan seluruhnya, ini syirkah apa ini? Syirkah gado-gado. Ya, maka kata para ulama Syafi'iyah ini tidak boleh karena ghararnya tinggi. Ya, dan gharar tinggi Rasulullah SAW nahan bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Ingat, kaidah Imam Syafi'i,
di dalam masalah gharar mereka lebih ketat daripada mazhab yang lainnya. Tetapi dalam masalah riba dia sedikit lebih longgar dibanding mazhab yang lainnya. Sehingga mazhab Syafi'i dalam masalah gharar pernah kita bahas, beliau tidak membolehkan jual beli barang yang barangnya itu ada tapi hanya dengan disifati. Dinamakan dengan bai'ul ghaibi 'ala sifah. Kalau salam barang itu tidak ada. Dijual dengan sifat, dengan spek. Ya, itu mazhab Syafi'i pun membolehkan karena nasnya jelas. Walaupun mengandung unsur gharar. Tapi ghararnya lebih kecil. Tetapi sesuatu barang yang ada. Anda menjual umpamanya buku ini. Ada di rumah Anda. Tapi ketika Anda jual, tidak Anda hadirkan di toko Anda. Hanya gambar Anda lihat. Wah, ada buku Zadul Mustaqni'. Harga umpamanya Rp1.200.000. Kalau ketika ditanya, bukunya di mana Pak? Bukunya di gudang. Ya, bisa saya lihat Pak? Oh enggak, saya hanya menjelaskan speknya aja kepada Anda. Umpamanya, speknya, kertasnya warnanya, apa ini namanya? Kuning. Warnanya kuning. Biasanya orang menamakan kertas Italia, wallahu a'lam. Saya dengarnya begitu. Kemudian hardcover, kemudian percetakannya Darul Ibnul Hazmi, ada umpamanya 11 jilid umpamanya. Ya, penulisnya jelas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau barangnya ada, dinamakan dengan bai'ul ghabi 'ala sifah. Mayoritas para ulama mengatakan boleh. Ya, karena ini gharar betul, tapi ghararnya bisa ditolerir. Dan sebaliknya mazhab Imam Syafi'i dalam masalah riba lebih longgar. Beliau membolehkan jual beli ainah. Ya. Di mana bentuknya seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara tidak tunai dan lebih mahal. Jualnya buku ke seseorang, ini saya jual buku kepada Anda, kapan kau bayar? Bulan depan Ustaz. Ya udah, nggak ada masalah. Kalau gitu harganya 110.000. Lalu kemudian pembeli mengatakan, Ustaz, kenapa? Saya ini butuh uang, saya mau jual lagi buku ini. Sudah saya baca bagian yang saya butuhkan. Tadi, satu halaman. Saya jual ke Ustaz cash 100.000. Mau Ustaz? Ya udah, saya mau. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ini boleh. Ini kan jual beli. Ya, jual beli tunai tentu lebih murah daripada yang tidak tunai. Ya. Tetapi jumhur para ulama mengatakan ini adalah bentuk pengelabuan riba. Di mana bentuknya buku kembali kepada penjual, si pembeli tadi dapat uang berapa? 100.000. Nanti setelah sebulan dia bayar berapa? 110. Ini adalah pengelabuan riba. Mazhab Syafi'i membolehkannya karena kata mereka ini kan jual beli. Kecuali kalau memang modus menjadi sebuah sistem mekanisme, ya. Kalau dia mengatakan saya mau pinjam uang 100.000, oh nggak ada pinjam uang. Tapi saya jual buku ke kamu, bayar bulan depan 110. Ya. Kamu butuhnya berapa? 100.000 kan? Iya, 100.000 Ustaz. Sekarang jual lagi ke saya cash 100.000. Ini 100.000 ambil, bayar bulan depan 110. Ini dalam mazhab Syafi'i juga haram. Karena jelas ini adalah pengakalan riba. Tapi dalam kasus yang pertama tadi, mazhab Syafi'i membolehkan. Ya, karena ini mereka mengatakan bentuk sahihnya adalah jual beli. Masalah niat orang, Allah yang Maha tahu. Ya. Walhasil saya maksudkan dalam hal ini, wahai ikhwan, bahwa karena ini para ulama melarang Anda tatabbu' rukhas atau dinamakan dengan talfiq, yaitu mencampur adukan mazhab per mazhab. Mana menurut Anda, wah ini mah enak ini, Anda ambil mazhab yang ini. Ketika ini, wah ini yang enak, saya keluar dari mazhab yang pertama pindah yang kedua.
kasus yang lain, wah ini lebih enak. Tidak bisa. Karena masing-masing memiliki kaidah yang berbeda dari yang lainnya. Yang bila Anda main caplok-caplok, nanti di mazhab Syafi'i gharar berat, tapi riba boleh. Anda ambil mazhab Syafi'i, riba. Gharar mazhab jumhur. Mazhab jumhur riba lebih ringan, gharar lebih ringan, riba berat. Anda ambil jumhur yang gharar lebih ringan. Berarti Anda ambil semua yang ringan. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, faman tatabba ar-rukhas faqad tasandaq. Siapa mencari-cari yang ringan, maka khawatir dia menjadi zindik, keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Ini saya hanya maksudnya ingin menjelaskan itu saja. Ya. Dalam hal ini mazhab Syafi'i tidak membolehkan dalam masalah mufawadah. Jumhur para ulama semuanya, Hanafi, Maliki, Hambali membolehkan syirkah mufawadah. Bahkan sekarang syirkah orang adalah bentuknya seperti ini. Orang yang bermitra bekerja sama, ya, semua bisa dilakukan. Mau dia jual dengan tunai, mau dia melakukan pinjaman, memberikan pinjaman, ya, mau dengan wujuh dia beli, mau salah satunya memudharabahkan modal tadi, ya, ini syirk orang permasalahan. Dan hukum asal muamalat tidak terlarang. Dan gharar di sini bisa ditolerir karena berbeda antara gharar dengan riba. Gharar tidak mutlak haram. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam pembahasan masalah gharar. Wasilah Syekh. Jadi jelas bentuknya syirkah mufawadah itu apa? Gabungan dari semua akad syirkah yang 4 sebelumnya, inan, mudharabah, wujuh, dan abdan. Waribhu. Qala al-mu'allif rahimahullah waribhu ala ma syaratahu wal wadi'atu biqadri al-mal. Dan keuntungan sesuai dengan apa yang disyaratkan keduanya. Adapun kerugian sesuai dengan nilai harta yang diserahkan. Persentase harta yang diserahkan. Ya. Diserahkan. Waribhu ala ma syaratah, keuntungan sesuai dengan kesepakatan kaidah hukum. Nah. Sedangkan kerugian sesuai dengan porsi modal yang mereka setorkan. Ya. Terus فإن دخل فيها كسبا أو غرامة نادرين nadiraini. نادرين إيه Harusnya nadiraini. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غضب أو نحو فسدت. Ya. Itu saja. Oke. Dan apabila keduanya adkhala memasukkan di dalamnya kasban atau gharamatan nadirain. Tam. Okay. Aw ma yalzamu ahaduhuma apa yang melazimkan atau apa yang melazimkan keduanya dari jaminan ghadbin ghasab maaf rampasan atau ya jaminan rampasan atau yang semisalnya, maka transaksinya menjadi rusak. Ya. Di sini mu'alif menjelaskan apa yang menyebabkan akad mufawadah, syirkah mufawadah menjadi batal. Yaitu bila keduanya memasukkan usaha atau penghasilan atau keuntungan atau kerugian yang sifatnya adalah nadiraini. Nadir itu jarang terjadi. Umpamanya salah seorang yang mengatakan, saya masukkan hasil usaha dari mendapatkan barang temuan. Kalau saya menggali tanah di tempat usaha kita, ternyata alhamdulillah ada emas sekilo, emas peninggalan jahiliyah. Itu menjadi hak kita bersama. Ini kasban nadiran. Jarang-jarang orang yang kerjanya hanya mencari harta karun. Kalau pas kebetulan alhamdulillah, tapi kalau ini dia menjadikan bagian dari pendapatan, maka rusak akadnya. Atau gharama nadira ini, atau denda sesuatu yang jarang. Umpamanya dia masukkan penghasilan dari denda jinayah. Katanya dia mengatakan, kalau saya umpamanya ada orang yang menyiksa saya sehingga jari saya putus oleh dia. Saya lagi jalan umpamanya, saya lagi nunjuk, dipatahin tang jari saya. Dalam syariat Islam, diyat, kompensasi pembayaran
jari patah satu itu 10 ekor unta. Kata dia, ini penghasilan jadi milik kita berdua. Atau ada orang lewat, kemudian telinga saya diguntingnya. Ini 50 ekor unta satu telinga. Itu masuk dari pendapatan kita. Ini rusak akadnya karena ini pendapatan yang jarang. Au ma yalzamu ahadahuma. Atau apa yang menjadi tanggungan salah seorang keduanya. Seperti min dhamani ghasbin aw nahwihi fasadat. Seperti jaminan dari merampas. Kalau dia mengatakan sebagaimana tadi pendapatan menjadi milik kita berdua, begitu juga tanggung jawab atau risiko menjadi tanggung jawab kita berdua. Kalau la qadarallah, kata dia, ada orang yang mau bawa motor, saya pengen buru-buru bawa mobil, dia ibu-ibu ini atau perempuan atau bapak-bapak ini ya bawa motornya pelan-pelan, ada di tengah-tengah lagi. Karena saking kesalnya saya tabrakin motornya dari belakang dari mobil. Dan ini tentu dosa, bukan saya ngajarin kaum muslimin, tapi ini satu buah contoh. Sehingga jatuh dia, ya, dan saya mengalami risiko. Ini baik kita bayar dari uang tersebut, atau saya rampas, jatuh dia, saya ambil pokoknya tasnya. Oleh karena itu saya dikejar orang dan saya mendapatkan tanggung jawab atau risiko. Maka ini kita bayar berdua. Fasadat, maka rusak akad syirikah mufawadahnya. Ya, alhamdulillah ini berakhir, Ustaz. Selanjutnya kita akan nanti membahas tentang babul musaqah. Ini juga bagian dari syirkah, tetapi dia khusus dengan bab yang dinamakan dari para ulama dengan musaqah. Baik. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan demikian pendengar dan pemirsa Roja TV, penjelasan dan syarah dari syirkah mufawadah telah selesai, telah tuntas. Dan alhamdulillah kita telah menyempurnakan pembahasan syirkah secara khusus dalam bab ini di kesempatan pagi ini. Kita berikan langsung kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab dan bertanya dalam pembahasan ini secara khusus atau dalam permasalahan muamalah lain secara umum. Demikian, dan kita berikan kesempatan via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Ibu Risna di Tangerang, Pak. Silakan. Saya mau bertanya. Iya. Ada orang dia menawarkan untuk menjualkan sarang burung walet. Minta tolong kepada adik Ana dan suami Ana. Pertama dia menawarkan kepada suami Ana menjualkan sarang burung waletnya itu sistemnya bagi hasil. Bila terjual nanti akan dikasih komisi bagi 2. Tapi masalahnya sarang burung waletnya ada di orang pertama. Orang pertamanya cuma mengirimkan foto. Sedangkan yang menawarkan ini orang kedua. Dan suami Ana dan adik Ana orang ketiga. Kalau yang kepada suami Ana, dia menawarkannya bagi hasil. Tapi kalau adik Ana, dia menginginkan keuntungan berlebih. Jadi adik Ana tidak mau mendapatkan hasil dari orang kedua ini. Adik Ana mengambil untung sendiri. Itu bagaimana, Ustadz? Dan bagaimana kepada pelanggan yang membeli cuma memberikan contoh sampel melalui foto? Itu, Pak Ustadz. Baik. Apakah yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Baik. Assalamualaikum, Afwan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhil, Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Mensifati barang baik dan kata-kata dengan sampel atau foto, hukum asalnya boleh bila sifat dan penjelasan dengan spek atau kata-kata tadi atau dengan foto tadi mewakili hakikat seluruhnya. Bila tidak, ya, maka tidak bisa dijadikan patokan. Karena ada beberapa barang yang memang harus diraba, harus dilaba dan harus dicium baru bisa mengetahui ini barang bagus atau tidak. Ya, umpamanya buah-buahan kadang harus dicolek
untuk menentukan ini bagus atau tidak. Atau dengan dicium seperti durian umpamanya, ini baunya gimana ini. Kalau baunya busuk ya nggak jadi. Kalau fotonya cakep. Nah. Dengan foto tentu tidak bisa. Foto hanya mata yang bisa menyaksikannya, tetapi indera yang lain tidak. Ya. Tetapi bisa bila yang lain mewakili hukum asalnya tidak ada masalah. Tetapi nanti ketika barang diserahkan kepada pembeli, dia memiliki hak khiyar. Dinamakan dengan khiyar ru'yah. Khiyar itu artinya dia bisa jadi beli atau tidak ada masalah. Umpamanya tadi ditawarkan oleh adik si ibu itu atau suaminya, ini harga per kilonya umpamanya 1 juta rupiah ya. Ya udah. Tapi speknya begini, spek yang bagus semuanya. Ketika dia serahkan barang, ini barangnya. Lalu dia lihat, dia rampas segala macam, ya, wah, kalau begini mas saya nggak setuju dengan harga yang tadi. Lah kamu kan udah sepakat tadi kita, ya, tidak, dia memiliki hak khiyar ru'yah, ya, karena antara spek dengan melihat langsung dan diraba langsung berbeda. Dia bisa mengatakan saya tidak jadi. Berarti yang tadi tidak boleh mengikat. Wallahu ta'ala alam. Adapun mengenai berapa untuk pihak marketer kedua, ya, yaitu suami dan adiknya, pembagiannya dengan cara bagi hasil atau dengan berapa bersih untuk dia, untuk si marketer ke satu, nggak ada masalah, dibolehkan dalam syariat. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian Ibu Risna di Tangerang. Demikian, semoga ini menjadi pencerahan jawaban Ustaz dalam akad yang berjalan oleh suami dan adiknya. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua. Halo. Iya, Pak. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Bondan, Jakarta, Ustadz. Silakan Pak Bondan. Ustadz, sekarang ini kan banyak orang jual rumah syariah dengan cara syariah, kredit. Tapi kan ada juga yang bermasalah, Ustadz. Jadi maksudnya ada yang dia nerima cicilan, tapi rumahnya nggak dibangun-bangun. Bahkan terakhir, nah sebetulnya menjual rumah dengan cara mencicil dengan syariah yang sesuai, ininya gimana kita mendeteksinya, Ustadz? Gimana ngedeteksinya bahwa yang benar seperti ini? Apakah memang harusnya rumahnya udah jadi baru boleh dijual belikan, atau memang rumah yang masih digambar saja udah boleh dijual belikan? Mungkin pertanyaan itu, Ustadz. Terima kasih. Jazakallah khair Pak Bondan. Silakan. Ini pertanyaannya bagus. Tapi perlu diingat ini kesalahannya bukan syariahnya kesalahannya. Nah, si developernya tukang bohong besar. Bukan salahnya syariah. Sebagaimana jual beli yang non syariah bisa dengan inden. Bisa nggak dengan inden? Dan seperti itu orang beli rumah baru dia cut field lahan, ya sudah dia jual. Mobil juga begitu. Inden Anda pemainnya 30 hari, 40 hari, sebulan, 2 bulan, baru mereka rakit. Mereka rakit dikirimin ke dealer, baru diserah terimakan. Ini kan istisna, nggak ada masalah. Ya, tetapi biasanya yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan, perusahaan-perusahaan mobil tadi biasanya hampir bisa dikatakan tidak pernah terjadi, atau kalau terjadi itu suatu hal yang sangat aneh sekali. Tidak terjadi serah terima barang pada waktu yang ditentukan. Ini hanya masalah amanah. Bukan masalahnya masalah syariah. Bukan syariahnya yang salah. Tapi amanahnya. Yang masalah amanah ini bisa terjadi pada orang muslim tidak amanah. Dan sangat mungkin juga terjadi pada orang kafir. Orang kafir, kenapa Anda lihat umpamanya tadi perumahan-perumahan kafir, ya, juga mereka inden atau apartemen-apartemen yang dilebut oleh perusahaan-perusahaan kafir. Itu kan inden. Anda kan belum ada, Anda udah beli. Ya, bahkan yang lebih ini lagi nasi goreng itu kan inden. Ya, baik muslim atau kafir yang menjualnya. Tapi masalahnya orang-orang itu amanah. Ya, yang ini bukan masalah syariahnya. Dia memang tidak amanah, ingin merampok hak orang, ingin menipu orang, tapi bagaimana cara menipunya? Kalau
orang muslim yang syariah, tentu mereka sangat dikenal dengan keamanahannya. Sehingga sangat gampang dia untuk menipu orang. Kalau dia dengan penampilan tidak muslim, ya orang akan ragu. Ini orangnya amanah atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Karena orangnya ini tidak sholat. Orang yang tidak sholat tentu tidak amanah. Ya, tapi kalau dia pakai pakaian Islami, ini orangnya siap amanah kalau menurut dia. Tapi Anda jangan tertipu, kemungkinan dia menjadikan ini sebagai penipuan. Ya, jadi kembali kita kepada permasalahannya. Permasalahannya bukan kesyariahannya yang salah. Memang ini orang ingin menipu, ingin merampok, cuman pakai nama syariah. Sehingga siksaannya di Allah pun lebih besar. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan wal yaminul ghamus. Wal yaminul ghamus. Bagian dari dosa besar. Yaitu sumpah yang menenggelamkan yang bersumpahnya ke dalam neraka Allah langsung. Kapan ini? Dia bersumpah atas nama Allah untuk merampok hak orang lain. Ya, di dalam masalah sengketa bisnis. Seperti umpamanya baik bersyirkah, kerjasama segala macam. Seorang menyerahkan uang pada dia 5-10 miliar untuk temannya menyerahkan 10 miliar untuk jual beli properti. Ya. Karena dia merasa temannya, ya udah dia nggak perlu minta jaminan segala macam, dia tahu, udah bawa. Dibawanya 10 miliar. Ya. Besok setelah 3 tahun dia datang, afwan akhi, 10 miliarnya habis. Saya tertipu. Saya beli tanah strategis segala macam. Ya, ternyata sertifikatnya tidak jelas. Sehingga habis 10 miliarnya uang kita. Ya. Apa yang menjadi hak dari si pemilik modal 10 miliar tadi? Dia tidak bisa apa-apa. Kalau dia ajukan pakai kepolisian, pengadilan, segala macam, dia mungkin lebih pusing, lebih repot. Ya, bagaimana caranya mengambil haknya? Dia cukup mengatakan, ya udah, dari awal kan saya percaya dengan kamu. Menurut saya kamu amanah. Ya, tetapi dalam kasus ini saya pun ingin mempertahankan hak saya. Cuma dengan satu, kau bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Salat pada waktu salat asar, setelah salat asar di hari Jumat, ya, datang kemari bersumpah di hadapan saya, ya, kalau dalam negara Islam di hadapan hakim. Bersumpah 4 kali atas nama Allah Ta'ala bahwa Anda memang tertipu. Setelah bersumpah ini, saya tidak ada hak menarik 10 miliar lagi dari kamu. Tapi dampaknya tahu? Ingatkan akan dampaknya. Dampaknya ini siksaannya biasanya cash di dunia. Ya, siap-siaplah engkau. Ya, kalau dia berani bersumpah, berarti dia merampok harta saudaranya sebanyak 10 miliar dengan memakai nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Dia jadikan nama Allah yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, sebagai cara untuk merampok hak saudaranya. Ya, dan saya pernah mendengar salah seorang qadhi di Saudi Arabia, seorang hakim, di mana dia menceritakan tentang masalah yaminul ghamus ini. Kata dia, sanksinya cash diberikan Allah di dunia. Ada salah satu keluarga sengketa harta dengan pihak lain, kemudian keluarganya semuanya bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa yang terjadi seperti yang dia gambarkan, yaitu dengan demikian seperti tadi dalam kasus mudharabah tadi, si pengelola tidak menyerahkan uangnya. Sumpah satu keluarga ini diterima oleh hakim dan diterima oleh pemilik modal. Tahu yang terjadi setelah mereka keluar dari pengadilan tadi? Ke kotanya jalan pakai mobil, semuanya mati dalam tabrakan. Cash diberikan Allah di dunia siksaannya. Karena mereka mencuri hak manusia dengan membawa nama Allah. Dalam kasus syariah tadi, berarti mereka ingin merampok dengan menggunakan nama syariah. Kita sebagai seorang muslim itu dia dengan Allah. Adapun kita yang sebagai konsumen juga jangan tertipu dengan kata-kata syariah ini. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah
pelajari syariat Allah. Anda bila tidak mempelajari syariat Allah, sangat gampang ditipu oleh orang. Baik Anda melakukan transaksi dengan individu ataupun lembaga. Terkadang lembaga, sebuah lembaga, baik lembaga keuangan, lembaga bisnis, ada nama hotel syariah, ada restoran syariah, ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada segala macamnya. Kalau Anda tidak mengerti syariat Allah, Anda langsung aja, ya, langsung ya masuk ke hotel tadi, hotel syariah kata dia. Di restorannya ada musiknya, ada dangdutan, ada segala macam, ada bir juga kalau pesan. Karena yang saya lihat dalam fatwa sebuah hotel dikatakan syariah itu ada yang bintang 1, bintang 2. Kalau yang bintang 1 itu masih ada khamar tapi by request, tidak dipampang. Ya, ini dikatakan bintang 1. Ya. Masalah musik sama sekali tidak menjadi perhatian mereka. Ya, tapi apakah dia sesuai syariah? Anda mengerti atau tidak syariah? Kalau Anda mengerti syariah, apapun produk yang mereka tawarkan, baik secara pribadi atau lembaga, Anda akan selamat dari hal ini. Ya, terkadang tokoh syariah, tokoh Islam yang menjadi iklan sebuah produk tadi, dia tawarkan investasi syariah. Setorkan uang Anda umpamanya sekian, ya, kelipatan dari umpamanya 10 juta, setiap bulan Anda akan mendapatkan 300.000 rupiah selama setahun. Setelah 1 tahun, uang 10 juta Anda kembali penuh. Kalau ingin perpanjang transaksi, bisa lagi ke depan. Ini, dan uang Anda dikelola dengan bisnis syariah. Ya. Ini namanya aja yang syariah. Ini intinya adalah riba. Insyaallah. Karena dalam akad mudharabah yang benar, ya, tidak ada boleh dengan nominal yang tetap, atau angka yang tetap, atau persentase dari uang yang di-store yang tetap bagi hasilnya. Kalau ini terjadi riba dan judi. Dari mana ribanya? Ya, berarti ini akadnya adalah qard, di mana uang yang Anda store 10 juta tidak akan mengalami kerugian. Berarti akadnya qard. Dan dia persyaratkan ada penambahan 300.000 per bulan dari 10 juta tadi. Berarti penambahannya adalah riba. Ini ribanya. Judinya dari mana? Kemungkinan dia 10 juta tadi dia kelola dalam sebulan tadi, dia untung umpamanya 5 juta 50%. Yang diberikan kepada Anda cuma 300.000 rupiah. Sangat kecil. Insyaallah. Kemungkinan dia tidak untung sama sekali, tapi dia tetap membayar kepada Anda 300.000 rupiah per bulan. Berarti dia rugi. Judi ini namanya. Perkara dan perjudian. Ya. Jadi investasi syariah yang dikatakan di awal, hakikatnya adalah perjudian. Walhasil yang saya katakan adalah Anda yang pelajari syariat Allah. Bukan label dari suatu lembaga, dari suatu pihak, dari seorang tokoh muslim, bukan. Kewajibannya adalah Anda yang belajar syariat Allah. Maka pelajari syariat Allah, dengan demikian Anda bisa menentukan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang penipuan, mana yang membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, para ulama kita, Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya, yang dinukil oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya dan dinukil oleh Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq fi Anwa'il Buruq. Yajibu 'alal mukallaf, wajib bagi seorang muslim yang mukallaf, yang sudah balik berakal, qabla an yuqdima 'ala fi'lin, sebelum dia melakukan sebuah transaksi, ay yata'allama ma ayyana Allah fi, wajib dia mempelajari apa yang Allah wajibkan dalam hal tersebut. Fa in ba'a, jika dia menjual, awishtara, jika dia menjual atau membeli, wajib dia mengetahui apa rukun dan syaratnya yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Fa in ajara, jika dia melakukan transaksi sewa, jual beli jasa, wajib dia mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Fa in qarada, jadi Imam Syafi'i orang dari Hijaz, mudharabah dengan lafaz qirat kalau di Hijaz. Fa in qarada, jika dia melakukan akad qirat atau akad mudharabah, yajib an yata'allam ma'yan Allah fil qirat,
Dia wajib mempelajari apa yang ketentuan-ketentuan Allah dalam masalah investasi atau mudharabah tadi. Ini kewajiban kita. Jangan kemudian, dan di akhirat pun, kullu nafsin bima kasabat rahin. Bahwa masing-masing kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Tidak bisa Anda mengatakan, ya Allah, saya terlanjur melakukan transaksi ini karena ini sudah direkomendasikan, disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional. Masya Allah. Enggak, ternyata itu riba, Anda yang bertanggung jawab. Yang memberikan sertifikasi tanggung jawab mereka dengan Allah. Yang Anda juga tanggung jawab Anda dengan Allah. Tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Ya. Atau Anda katakan, ya Allah, saya beli rumah tadi, kata dia tidak ada riba, ternyata saya ditipu karena ada Ustadz si Fulan. Ustadz si Fulan tadi disiksa Allah, iya. Karena dia membantu sebuah perbuatan dosa, penipuan, umpamanya. Ya, atau dia juga mungkin tertipu. Dia nggak tahu, ternyata ditipu oleh pihak pengusaha tadi. Tetapi tanggung jawab Anda kepada Allah tidak lepas. Maka setiap kita belajarlah syariat Allah Azza wa Jalla, karena ini merupakan ibadah. Andai pun Anda tidak melakukan transaksinya, tapi pembelajarannya tetap wajib. Semoga dengan begini kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian jawaban dari Ustaz bagi Bapak yang bertanya. Semoga ini bermanfaat dan juga memberikan pencerahan yang sangat jelas bagi kita terkait dengan hakikat transaksi atau penjualan syariah atau yang berlabel dengan syariah. Demikian barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan lagi via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan. Halo. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ana di Kalimantan Timur. Baik, silakan Umu Ana. Iya, Ustadz, saya kan pedagang pakaian ya, online. Saya itu membeli pakaian itu dari supplier tangan pertama, bukan dari produsennya, karena produsennya harus ngantri, jadi slotnya masih penuh, jadi saya terpaksa beli dari supplier lain. Nah, karena di produsennya prosesnya itu masih diproduksi, jadi si produsennya tadi membuka PO ke suppliernya. Kemudian si supplier tadi setelah dia daftar ke produsennya, dia buka PO juga kepada kami reseller. Nah, itu gimana hukumnya Ustadz, dia buka PO seperti itu, sedangkan barangnya belum dia terima. Kemudian proses pengiriman pun ke Kalimantan kan sekitar 2 minggu. Jadi dia udah buka PO, kemudian minta DP juga. Itu gimana Ustadz? Ya. Allah Itu saja Umu Ana? Ya. Baik, jazakallah khair, kita akan sama jawabannya. Ada tadi yang menggantung dari pertanyaan Pak Bondan tadi mengenai apakah beli barang itu harus barangnya ready atau bisa dipesan untuk dibuatkan. Saya jelaskan tadi secara garis besarnya, pada dasarnya istisna hukumnya boleh dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau barangnya sudah jadi, lebih tenang hendak. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang Anda ragu keamanahannya, jangan beli sebelum jadi rumahnya, jangan beli sebelum jadi apartemennya. Cuman konsekuensinya harga mungkin lebih mahal. Itu konsekuensi dalam hidup. Anda ingin aman dari risiko, tentu harga lebih mahal. Ya. Kemudian boleh atau tidaknya sudah kita jelaskan, boleh akad istisna itu. Ya. Walaupun ada nas dari Rasulullah SAW, Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Tadi apartemennya belum ada, rumahnya belum ada, yang ada baru tanah. Rasulullah kan melarang menjual belum dimiliki. Dalam Rasulullah barang yang belum dimiliki bukan barang yang belum ada. Ya. Dalam akad istisna, yaitu akad memproduksi, yang dijualnya bukan material. Kalau dia jualnya material, memang tidak boleh dia jual sebelum barang di tangan dia dan diterimanya. Tetapi bila yang dijualnya adalah material yang sudah diolah, berarti di sini ada gabungan antara material dengan jasa. Ya. Dan akad jasa
boleh dilakukan walaupun pada saat transaksi tidak ada. Ya, Anda tolong perbaiki mobil saya. Saya berikan Anda upah biasanya berapa seperti ini. Anda tanya ke sana sini ya sekitar 1 jutaan. Sudah perbaiki 1 juta. Sudah ada jasa perbaikannya? Belum, kan belum ada. Ya, boleh ditransaksikan, boleh karena ini akad ijarah, akad jasa. Ya, untuk akad produksi tadi di sana ada material dan ada unsur jasa pengolahan. Terkadang biaya jasa pengolahan lebih mahal, lebih tinggi daripada harga material. Ya, mau lebih tinggi mau tidak tetap ada jasa ijarah. Dan ijarah boleh ditransaksikan walaupun belum ada pada saat itu. Ya, karena itu para ulama mazhab Hanafi membolehkannya, dan OKI, Organisasi Konferensi Islam Divisi Fikihnya pun mengatakan untuk saat sekarang hampir semua kehidupan manusia dimasuki hal ini. Saya masih ingat Syekhana Saleh bin Ghanim Sadlan rahimahullah. Beliau dahulu anggota ulama besar Saudi Arabia. Ketika mengajar di program magister di syariah, saya waktu itu di syariah di Riyadh, beliau mengatakan secara referensi fikih yang membolehkan akad istisna ini mazhab Hanafi. Hambali mengatakan haram. Ya, dan para ulama Saudi Arabia dikenal dengan mazhab Hambali. Tapi dalam keadaan praktek kehidupan sehari-hari, kata beliau, seorang ulama besar mazhab Hambali, setelah subuh di masjidnya, setelah salat subuh, dia mengajarkan fikih muamalat kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, akad istisna adalah bagian dari menjual barang yang dimiliki dan hutang dengan hutang. Ya, karena bayarannya nanti dan barangnya pun nanti. Ya, ini terlarang, wahai murid-muridku. Itu secara teori dalam mazhab. Tapi setelah ulama ini, syekh ini keluar dari masjidnya, dia butuh membeli sarapan untuk anak istrinya. Ya, di sana biasanya orang sarapan pakai roti yang besar itu, tamis. Tamis itu enaknya kalau lagi hangat. Itu bawanya biasanya pakai alas, kardus atau apa di bawahnya diangkat. Itu enak, harum baunya. Tapi kalau udah dibakar dari tadi, jeda ada 5 menit, 10 menit, itu sudah enak, keras. Ya. Ulama tadi mengatakan tamis 5. Dia tidak langsung serahkan uang. Kalau langsung dia serahkan uang, akadnya salam. Buatkan saya tamis 5, saya terima setelah 10 menit atau 20 menit dari kamu. Ya, iya Pak Syekh, saya buatkan 5. Uang tidak diterima, tamis tidak terima saat itu. Ini berarti tadi haram, sekarang dia praktekkan. Karena memang semua kehidupan manusia dalam hal ini. Kalau ulama Indonesia mazhab Syafi'i, istisna haram. Tapi para ulama semuanya makan nasi goreng. Nasi goreng itu karena istisna, di mana barangnya belum ada, yang ada material, nasinya, bumbu, dan alat peralatan masaknya, kompor. Ya, nasi gorengnya belum ada. Kalau ada nasi goreng dingin, nggak ada yang mau beli. Ya, ini akad istisna, dia beli, pesan 5, saya membawa pulang buat anak-anak. Ya, maka karena itu bisa dikatakan hampir sekarang ini ijma' para ulama akad istisna boleh. Istisna ini boleh antara satu pihak, boleh lebih dari satu pihak. Dinamakan dengan istisna mawazi. Seperti yang ditanyakan oleh ibu dari Kaltim tadi, Bu Ana dari Kaltim, dia pesan dibuatkan sesuatu ke agen apa namanya, distributor atau apa. Distributor pesan lagi untuk dibuatkan kepada produsen. Ya, subkon, mainkon. Boleh. Umpamanya sebuah perusahaan atau sebuah usaha catering dapat pesanan untuk 10.000 porsi catering. Kemampuan dia selama ini maksimal cuma 2.000. Tapi karena servis dan rasa masakannya memiliki kekhasan, orang tadi tetap maksa 10.000 saya. Ya udah. Tapi Bapak tidak syaratkan saya harus buatkan, ya tidak. Ya. Yang 8.000 lagi dia subkonkan ke catering-catering yang lain dengan standarnya dia.
ya, maka ini akadnya boleh dinamakan dengan istisna mawazi. Dengan syarat semua risiko menjadi tanggung jawab si yang dapat pesanan tadi, catering pertama. Adapun catering yang main subcon-nya A, B, C-nya, ya, itu tidak mengalami risiko kepada pihak si pemesan. Mustasni. Cukup jelas saya kira. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya di Kalimantan Timur, ya semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khairah. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi di Tangerang, seorang driver ojek online. Apabila ada transaksi pembayaran non tunai dari penumpang, apakah saya terkena riba dari transaksi tersebut? Dan bagaimana hukum uang tips dari penumpang kepada kami sebagai driver ojek online? Baik. Pertama, mengenai bila pembayaran tidak tunai apakah terkena riba? Kalau Anda yang menawarkan, Pak, bayar dengan non tunai, dengan digital, dengan e-wallet, ya, sedang ada promo, sedang ada diskon, atau ada cashback, berarti Anda betul yang menawarkan riba. Ya. Kalau dia ingin bayar dengan itu dan pas ada promo, Anda katakan saya gak terima. Ketika tidak ada promo, mau cash dengan uang digital tadi, dengan e-wallet tadi sama harganya, tidak ada masalah karena di sini tidak ada riba. Tidak ada masalah. Tapi wallahu ta'ala alam, saya nggak tahu apakah perusahaan mewajibkan kepada driver-driver ini untuk memberikan promo-promo ini. Karena ini daya tarik perusahaan tadi. Kalau dia mewajibkan, tolak. Kalau dia mensyaratkan dan harus keluar, ya rezeki Allah maha luas. Tidak ada orang yang mati keluar dari melakukan riba. Malah orang yang tetap melakukan riba itu yang mati mendapat ancaman dari Allah dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Masalah yang kedua, tips. Ya, kalau akadnya Anda dengan perusahaan Anda adalah karyawan, orang gajian, itu tips tidak halal. Tapi kalau akadnya adalah kerjasama, wajib Anda sampaikan karena tips itu juga milik pihak mitra yang lain seperti yang tadi. Dalam akad syirkah, di mana mereka miliki semuanya, wajib Anda sampaikan. Kalau dia pihak perusahaan terus terang mengatakan, ya udah kalau dapat uang tip itu bagian dari keuntungan kamu, saya nggak perlu dikasih. Dapat tambahan harga umpamanya tertera 100.000 atau 95.000, dia katakan udah ambil aja. Itu bagian untuk kamu, tidak perlu yang itu untuk saya. Berarti dia sudah meridhokan haknya dia. Dengan demikian ini boleh Anda ambil. Dan saya nggak tahu, sebagian perusahaan saya dengar dengar mereka memang membolehkan bagi driver tadi untuk mengambil kelebihan dari harga yang ditetapkan tadi dengan syarat tidak diminta. Dengan demikian boleh. Kalau usaha pribadi Anda jelas tidak ada masalah. Anda umumnya ojek sendirian, tidak bermitra dengan perusahaan lain untuk mencari pelanggan dan segala macam, ya. Dikatakan oleh si orang itu, berapa Pak? Pakai mobil umumnya antar, Anda katakan, Bu, 50.000 rupiah, ya, atau Pak 50.000 rupiah Pak. Anda antarkan dan dengan sangat senang hati dan segala macam, dan Bapak itu pun enak, senang, umpamanya, dan dia kasihkan, nih 100.000 untuk Bapak. Insyaallah. Ini bukan tips namanya. Ini hadiah dari pelanggan Anda karena Anda bukan karyawan orang. Ya, ini boleh, tidak ada masalah. Dalam masalah driver tadi sudah kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, jazakumullah khairah. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Beliau bertanya, apa hukumnya saat menunda pembagian harta waris? Saat ini kedua orang tua kami sudah wafat selama 5 tahun. Jazakumullah khair. Apa hukumnya menunda pembagian harta waris? Hukumnya tentu zalim bagi yang menghalangi. Tapi bila tidak ada yang menghalangi, memang mereka tidak ada kebutuhan. Namanya mereka dua orang bersaudara laki-laki dua-duanya, dan bagi mereka
rezeki yang Allah berikan kepada mereka jauh lebih besar dan mereka sama sekali tidak mengharapkan dari harta waris tadi sehingga mereka tidak mengurus dan segala macamnya, itu hak mereka. So, bila ada yang menghalangi ini yang menzalimi. Umpamanya ada yang berkata di antara saudara-saudaranya ini, ya udahlah, ini rumah waris orang tua kita jadikan aja sebagai rumah tempat kita berkumpul bersama dan lain-lain. Padahal ada di antara ahli waris adiknya dia yang kebutuhannya kehidupannya sangat susah. Dan dia tentu menginginkan uang tunai untuk menopang biaya hidupnya. Tapi salah seorang anggota ahli waris ini menghalang-halanginya. Berarti dia menzalimi orang yang berhak atas harta tadi akan haknya dia. Dan zalim jelas sebuah dosa yang besar. Ya. Nah, jazakumullah khairan, demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan bagi kita semua. Jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Akh Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, si A berhutang kepada saya 400 juta untuk pembelian rumah dan pembayarannya dicicil 10 juta per bulan selama 40 bulan, Ustaz. Qadarullah setelah berjalan 4 bulan, A tidak sanggup lagi mencicil dan menawarkan kepada saya rumah tersebut disewakan sebesar 50 juta per tahun untuk 2 tahun. Sehingga pembayaran dari uang sewa senilai 100 juta dijadikan sebagai pengurang hutang si A kepada saya. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan? Si A berhutang 400 juta, Nah, baru bayar 40 juta, kemudian 4 bulan 40 juta berarti kan ya. Tinggal 360 juta dia tidak mampu lagi. Nah, lalu kemudian bagaimana? Disewakan tempatnya ke si pemberi hutang ini. Dia menyewakan. Nah, selama 2 tahun 100 juta. 100 juta. Kalau harga sewanya adalah harga standar, tidak ada masalah. Ya. Memang segitu harganya. Kalau memang harganya standar. Baik. Ya. Karena larangan Rasulullah SAW yaitu la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal menggabungkan akad utang piutang dengan jual beli. Dan sewa menyewa bagian dari jual beli. Ya. Karena ini pintu bab terbukanya riba. Yang saya pahami dari sebagian pendapat para ulama bahwa ini ribanya riba wasilah untuk menutup celah riba yang besar. Ya, bila itu tertutup dengan cara dengan cara harga-harga standar, hukum asalnya tidak ada masalah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ini memang larangan Rasulullah SAW mutlak. Bila tergabung dia termasuk haram. Ya. Lebih baik untuk menghindari ini, si yang berhutang 400 juta ini menyewakan ke pihak lain, jangan kepada pemberi hutang. Ya. Lebih selamat. Baik, demikian Farid yang bertanya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Andi di Jakarta. Bismillah, Ustaz, saya memiliki mobil dan ada satu orang siap sebagai driver online. Akad apa saja yang bisa saya terapkan untuk kerjasama saya dengan driver tersebut, Ustaz? Apakah semisal akad sewa atau syirkah? Dan bagaimana konsekuensi dan perbedaan antara sewa dan syirkah tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah baik. Sewa jelas. Ini kau bawalah, cari penumpang, bergabunglah dengan online untuk mencari penumpang, dan sewanya sehari, ya, Anda katakan kalau bukan untuk usaha biasanya saya sewakan 100.000. Kalau untuk usaha biasanya lebih cepat ininya, penurunan nilainya, karena dia jalan terus, muter terus untuk mendapatkan sewa sebanyaknya. Maka saya sewakan kamu 150.000 sehari. Mau dapat kamu 5 juta, tetap 150.000 bayarannya. Tapi tidak dapat penumpang, kamu udah mutar-mutar, bensin udah harus keluar, tetap 150.000. Masalah pembayaran, bisa engkau bayar di depan, bisa di hari itu, bisa 2 hari setelahnya, bisa 5 hari, bisa seminggu maksimal. Ya, seminggu maksimal harus dibayar sewa selama seminggu tadi. Ya, boleh, ini sewa. Sepakat ulama ini boleh.
Boleh juga dengan akad musaqah. Musaqah sebagian ulama mengatakan juga bagian syirkah, dan ini mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Kita ingat tadi kaidahnya, mazhab Syafi'i dalam masalah gharar sedikit lebih ketat. Nah. Ya. Karena ini menurut mereka ghararnya tinggi, karena mudharabah itu untuk jual beli. Kalau ini bukan jual beli di sini, hanya jasa. Dan mudharabah ini adalah menurut mazhab Syafi'i keluar dari kaidah umum. Oleh karena itu tidak bisa dikiaskan musaqah ini dengan mudharabah. Ya, mazhab Syafi'i mengatakan seperti dikata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, "Idza dafa'a rajulun lil akhar dabbatahu liya'mala 'alayha wa yattafiqani 'ala ajrahuma binisbati fahuwa sahih." Atau kama qala, bila seseorang menyerahkan hewannya, kendaraan hewannya kepada orang lain, untuk orang lain ini mencari kerja untuk hewan ini, mungkin narik barang, angkat barang, mindahin barang, atau mindahin orang, transport, ya. Kemudian hasilnya mereka bagi berdua berdasarkan kesepakatan, mungkin 50-50, 60-40, ya. Maka ini bagian dari akad musaqah, dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Ya. Boleh. Berapa hasil yang dapat, dan laba bersih yang dapat. Berapa laba bersihnya dapat hari itu dibagi dua. Dapat sehari itu 5 juta bersih setelah dikeluarkan biaya operasional. Ya. Mereka bagi 2 juta setengah, 2,5. Tidak dapat hari itu, si yang bawa mobil pun tidak dapat uang, yang punya mobil pun tidak dapat uang. Wallahu a'lam. Pembagiannya boleh tidak sama juga, Ustaz, persentasenya? Boleh tidak sama, boleh 60-40. Ya, kalau umpamanya si pengemudi bilang, "Pak, hari-hari ini online agak sepi. Karena hari libur atau segala macam, ya, karena banjir atau segala macam umpamanya. Susah, perjalanan banyak macet. Ya. Saya minta 60, Bapak 40 dulu. Atau saya 70, Bapak 30 dulu. Nanti kalau normal lagi enggak apa kita 50-50, atau Bapak yang 55, saya 45. Itu ala ma syaratah, berdasarkan persyaratan mereka berdua. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Dan satu pertanyaan via telepon mungkin kami berikan kesempatan di pagi ini. Pertanyaan terakhir via telepon, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Ridwan Kendari, Ustaz. Ahlan Pak Ridwan, silakan. Silakan Pak. Ya, barakallah fi Ustaz. Allah barik fiik Pak Ridwan. Anu mau tanya Ustaz tentang hukumnya belanja online, di mana di iklannya itu bukan dari barang bukan dari perusahaan yang menawarkan, Ustaz. Terus yang kedua, sebentar, dia penjual barang tidak milik dia. Iya, barangnya dari tempat lain, Ustaz. Terus Pak, lanjutkan. Itu saja. Ya, terus yang kedua, masalah hukum waris bagi pada anak yang di luar nikah, Ustaz. Anak di luar nikah, ya. Ya. Barakallah, Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah khair Pak Ridwan. Wallahu ta'ala alam. Masalah yang kita bahas yang kedua dulu, yaitu masalah anak yang lahir tidak dengan cara yang halal, dengan cara perzinahan umpamanya. Ya. Karena di luar nikah itu umum. Bisa jadi dengan seperti yang dikatakan oleh para ulama, watak syubhah. Watak syubhah itu umpamanya dia biasanya pulang agak malam, suaminya ini. Atau pas ketika pulang suami malam, ya, biasanya suami tidur di kamar satu, istri tidur di kamar lain. Bisa suami nemenin anak-anak atau istri nemenin anak-anak. Ya. La qadarullah, suatu ketika umpamanya mungkin ada saudari dari istri atau temannya atau apa nginep di rumah itu. Terjadi watak syubhah. Watak syubhah ini juga di luar nikah. Tapi beda kasusnya.
Jadi sebaiknya pertanyaan diperjelas. Tujuan orang mengatakan demikian untuk memperindah maknanya, tetapi akan menjadi bias. Ya, kalau dikatakan anak lahir luar nikah, itu bisa jadi anaknya sah seperti watak syubhat tadi, dan berbeda dengan perzinahan. Bila perzinahan memang mereka sengaja melakukan perzinahan, ya, hubungan suami istri di luar nikah dan tidak nikah, ya, maka anak perzinahan sepakat para ulama dia bukan anak dari si suami tadi. Kalau bukan anak secara syar'i, maka keberadaannya tidak dianggap sebagai anak, maka tidak ada saling mewarisi. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah yang kedua itu masalah membeli di marketplace yang barang bukan milik si penjualnya. Ya, kemungkinan banyak. Dia memang bukan pemilik barang, tetapi dia diberikan kuasa penuh oleh pemilik barang untuk menjualkan sebagai marketer, sebagai wakil. Bisa jadi kalau ini sah jual belinya. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, memang barang tidak milik dia. Dia hanya sekedar mencek barang di perusahaan tempat lain, kemudian difoto atau diambil fotonya dan diunggah di tempatnya dia dan dia jual. Kalau ini tidak sah jual belinya karena dia menjual barang yang bukan miliknya atau menjual barang yang belum diterimanya. Dua-duanya dilarang Rasulullah SAW. Walaupun barang tadi telah dibeli dengan akad, tapi belum diterimanya, itu belum sah untuk dijual. Kapan seseorang boleh menjual barang yang dia beli? Dia beli dengan akad. Saya beli bukunya Ustaz, ya. Tapi buku masih di tangan saya. Ustaz, bisa saya terima buku sebentar? Lalu saya membaca sebentar dikit, 5 menit. Ya, lalu ada ditaruhnya ini fotonya di di akunnya dia, ada yang membeli buku Syarul Mumti itu yang depan Pak Ustaz itu, ya, dijual oleh dia. Ya, memang dia sudah beli dengan akad tadi, sudah bayar malah, tapi belum saya serahkan ke dia, dia jual, ini masih terlarang. Dalam kata Rasulullah SAW, hatta taqbidahu, sebelum barang engkau terima. Ya. Dan Ibn Abbas ketika ditanya tentang ini, beliau mengatakan ini adalah bagian dari riba, karena zakat darahim bid-darahim wa ta'amum murja'. Yang terjadi adalah setelah terima uang dengan uang, sedangkan barangnya nanti tertunda. Allah ta'ala. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Pertanyaan yang disampaikan Pak Ridwan, alhamdulillah sudah terjawab oleh Ustaz. Jazakumullah khairah. Demikian Pak Ridwan, barakallahu fikum. Dan ini semoga menjadi pencerahan bagi Bapak dan kita semua. Demikian pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dari Bapak Ridwan, dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita hidup di dunia ini, kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah sendirian. Tidak bisa kita melimpahkannya kepada orang lain. Bila ternyata orang lain itu ikut menyesatkan kita dan kita mempercayakan agama kita kepada dia, masing-masing bertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena tanggung jawab kita masing-masing pada diri kita, maka menjadi kewajiban kepada kita untuk mempelajari syariat Allah dengan baik dan benar. Minimal dalam kasus yang akan Anda kita lakukan, tanyakan kepada ahli ilmu halal atau tidak, sehingga Anda mengetahui dalilnya. Dengan demikian mengetahui ilmunya, dengan demikian Anda mengamalkan sesuai ilmunya, dan dengan hal itu kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga kita dalam kajian ini mendapatkan ilmu yang bisa menyelamatkan kita dalam mencari harta dan mendistribusikannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu waliyyut taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.